Ya, kita mulai aja ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan semuanya sehat-sehat ya, dan tentunya semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya dalam hati masing-masing agar apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Berdoa dimulai. Wah, bro. Sekeras nih. Berdoa selesai. Amin. Amin ya. Nanti jangan lupa ya isi absennya. Kalau kemarin ngisi absen di Zoom-nya ini ya lewat link ya, link absen. Halo? Iya Bu, lewat Ya, lewat link absen ya di chat ya. Nanti dilihat aja. Nanti jangan lupa isi absennya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya kita akan mempelajari materi tentang fungsi eksponen ya. Nah, sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Share screen PowerPoint Ibu terlihat di kalian? terlihat. Ya. Jadi materi pembelajaran hari ini yaitu tentang fungsi eksponen. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk materi ini adalah yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma dengan menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Ya, jadi KD 3.1 ini untuk kompetensi pengetahuan. Yang berikutnya 4.1 berarti ini untuk kompetensi keterampilannya, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ya, jadi nanti di fungsi eksponen inilah yang harus kalian capai ya kompetensi dasarnya. Nah, berikutnya tujuan pembelajarannya apa? Ya, jadi di tujuan pembelajaran di KD 3.1 dan 4.1 ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi fungsi dengan benar, fungsi eksponen dengan benar. Yang berikutnya, peserta didik dapat menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau range dari fungsi eksponen dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai dari fungsi eksponen dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi eksponen. Nah, untuk penilaiannya, ya bagaimana penilaiannya? Mungkin sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya oleh Ibu Syarah di mata pelajaran biologi, bahwa di bulan Agustus ini kalian akan melaksanakan tugas proyek kolaborasi mata pelajaran yang pertama ya. Nah, kolaborasi mata pelajarannya itu adalah biologi, terdiri dari biologi, yang kedua matematika peminatan, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat seni budaya, dan yang kelima bahasa Arab ya. Nah, supaya lebih jelas sebelum Ibu lanjutkan materi fungsi eksponen ya, karena tugas proyeknya ini nanti akan berkaitan dengan mata pelajaran biologi dan tentunya juga akan berkaitan dengan mata pelajaran matematika peminatan. Ibu sedikit jelaskan dulu ya petunjuk untuk tugas proyeknya. Terlihat petunjuk tugas proyek di kalian? Udah Bu. Sudah? Iya.
Udah, Bu. Nah, supaya lebih mengerti mengenai tugas proyek kolaborasi mata pelajaran yang pertama itu yaitu di sini kan tugas proyek kolaborasi 1 terdiri dari 5 mata pelajaran tadi sudah Ibu sebutkan, biologi, matematika peminatan, bahasa Inggris, seni budaya dan bahasa Arab. Jadi ada 5 mata pelajaran dengan mata pelajaran jangkar atau mata pelajaran utamanya adalah biologi. Ya, jadi nanti mata pelajaran yang lain itu hanya akan menyesuaikan dengan tugas proyek dari biologi. Nah, terus di sini tugas proyek kolaborasi 1 dikerjakan selama 1 bulan. Ya, jadi dari mulai kemarin tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Ya, jadi selama 1 bulan ini kalian akan mengerjakan tugas proyek saja ya dari 5 mata pelajaran ini. Jadi kalau mata pelajaran yang lain mah tidak ada tugas, tapi mungkin hanya post-test saja. Tapi kalau di 5 mata pelajaran ini ada tugas proyek yang harus kalian selesaikan dalam waktu 1 bulan ya selama bulan Agustus ya. Nah, di sini rinciannya minggu yang pertama berarti minggu sekarang ya, ini minggu pertama di bulan Agustus itu pemberian tugas dan penjelasan melalui Zoom ya oleh guru mata pelajaran yang tadi ya, yang 5 itu ya, mata pelajaran itu yang ada tugas proyeknya. Terus yang kedua, nah nanti minggu berikutnya, minggu kedua di bulan Agustus, berarti minggu depan, kalian akan mengerjakan proyek di rumah masing-masing ya secara daring ya. Mungkin di sini mengerjakan proyeknya secara berkelompok ya. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Syarah mungkin secara kelompok tugasnya. Jadi nanti minggu depan mah enggak melalui Zoom tapi daring ya, silahkan kalian kerja kelompok atau diskusikan permasalahan atau tugas proyek yang diberikan oleh 5 mata pelajaran ini. Tapi nggak harus minggu besok sih, kalau minggu sekarang itu sudah siap mulai dari sekarang aja, karena lebih cepat, lebih baik ya, bisa lebih cepat selesai tugas proyeknya. Terus minggu yang ketiga nanti di bulan Agustus, di sini ada presentasi dan uji coba hasil proyek. Jadi selama minggu ke-1 dan minggu kedua itu yang sudah kalian lakukan apa saja sih gitu, hasil proyek yang kalian dapatkan apa saja nanti dipresentasikan dan diuji coba. Ini nanti melalui Zoom ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di minggu ketiga Agustus ya. Terus minggu yang keempat, nah misalkan kalau dari hasil presentasi atau uji coba dari tugas proyek adiknya kesalahan, ya tolong yang belum di mute mikrofonnya ya, di mute ya supaya lebih fokus memperhatikan petunjuk tugas proyek. Nah di minggu yang keempat di bulan Agustus ini penyempurnaan atau revisi proyek jika belum berhasil. Jadi jika ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki, nah di minggu keempat ini kalian perbaiki bersama teman kelompok kalian. Ini dilakukan secara daring ya, jadi enggak melalui Zoom tapi secara daring gitu. Nah, yang ketiga di sini tugas proyeknya itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk tugas proyek matematika kelompoknya sama ya seperti di kelompok pada tugas proyek biologi. Jadi kelompoknya nggak berubah, tetap sama itu ya kelompoknya. Terus yang keempat, setiap kelompok mengerjakan tugas proyek yang terdapat pada worksheet Project Based Learning atau disingkat PJBL. Worksheet PJBL-nya dapat kalian download di Elsaka pada bagian tugas 1 sesi 2. Ya, kebetulan kalau mata pelajaran matematika kan minggu ini masuk ke sesi 2. Nah, nanti kalian bisa di-download worksheet PJBL-nya ada di tugas 1 sesi 2 fungsi eksponen. Ya, nanti setelah ini mungkin kalian bisa lihat ya atau bisa membuka Elsaka kalian. Nah, worksheet PJBL-nya nanti di-print oleh setiap kelompok. Jadi satu worksheet itu untuk satu kelompok ya. Jadi enggak tiap siswa mendownload dan print worksheet-nya, tapi satu kelompok satu worksheet. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian apa yang ada, apa yang harus dilakukan atau dikerjakan di dalam worksheet tersebut. Ya. Sampai yang nomor 4 bisa dipahami? Bisa dimengerti?
Ya. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, yang berikutnya yang kelima. Nah, pengumpulan atau upload tugas proyek di LSAKA dilakukan secara individu, walaupun tugas proyeknya dikerjakan secara berkelompok. Nah, maksudnya nanti kan setiap kelompok itu mengerjakan worksheet ya. Nah, nanti teman kelompoknya ya itu aja gitu, hasil diskusi kelompok kalian aja diupload. Jadi sama gitu ya. Tapi kalau diuploadnya nanti masing-masing gitu. Jadi tugasnya mah sama worksheet tersebut, tetapi nanti ketika upload tugas itu masing-masing ya. Terus yang keenam, hasil dari worksheet tugas proyek diupload di LSAKA pada bagian tugas 1 sesi 2 fungsi eksponen secara individu. Ya tadi ya nomor 5 dan 6 itu saling berkaitan ya. Jadi nanti di-uploadnya di sini ya, di tugas 1 sesi 2. Nanti lihat aja di LSAKA-nya ada tempat untuk mengupload hasil dari tugas proyek. Terus yang berikutnya, yang ketujuh, kelompok yang sudah menyelesaikan worksheet tugas proyek dapat dikumpulkan di LSAKA mulai tanggal 14 Agustus 2021. Ya berarti ini kalau sebelumnya ya lebih baik lagi ya. Kalau misalkan kalian lebih cepat mengerjakannya ya lebih baik. Tapi di sini kalau sudah selesai kalian boleh mulai mengupload tugas tanggal 14 Agustus ya. Karena nanti di minggu ketiga kan kita akan nge-zoom lagi dengan mempresentasikan hasil proyek kalian. Jadi yang berbicara bukan ibu tapi kalian ya, menjelaskan hasil dari tugas proyek kalian. Gitu. Yang kedelapan, pengumpulan tugas proyeknya itu paling lambat. Nah nanti pokoknya paling lambat, paling telat mengumpulkan tugas proyek. Nanti kan ada worksheet ya, worksheetnya itu nanti satu kelompok satu, hasil dari worksheetnya itu nanti dikumpulkan ke ibu. Nah paling lambat pengumpulannya itu tanggal 31 Agustus 2021. Nanti oleh salah seorang perwakilan kelompok aja, nggak usah semuanya ya, ke sekolah mengumpulkan hasil dari worksheet tugas proyeknya. Ya, sampai yang ke-8 bisa ya dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Bisa. Oke, berikutnya yang ke-9. Nah, penilaiannya apa sih di tugas proyek atau PJBL untuk mata pelajaran matematika? Ya, di sini yang pertama penilaiannya dari worksheet ya. Worksheet PJBL-nya atau hasil dari worksheet PJBL-nya yang dinilai itu adalah kesesuaian isi dengan konsep matematika yang dipelajari, yang kedua kerapihan dalam penulisan jawaban worksheet, dan yang ketiga ketepatan waktu pengumpulan worksheet. Itu penilaiannya. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya ya. Nanti kalian bisa dibaca ya, petunjuk tugas proyek ini juga udah ada di tugas 1 sesi 2 ya, nanti bisa dilihat. Ya, ini nanti dibaca aja ya rubriknya, kita lewat. Nah, nanti hasil dari nilai worksheet-nya itu ini skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, selain worksheet, nanti yang kedua ada video ya. Mungkin nanti lebih jelasnya Ibu jelaskan ketika menjelaskan worksheet dari PJBL Matematika Peminatan ya. Kalau video, instrumen penilaiannya, kualitas gambar dan audio, kesesuaian video dengan alur pengerjaan tugas proyek, yang ketiga penyajian video, yang keempat ketepatan waktu dalam pengumpulan video. Rubrik penilaiannya ini ada ya. Nanti bisa dibaca ya oleh kalian di LSAKA. Nah, nilai videonya sama, nanti skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Dan nilai akhir dari PJBL kalian adalah rata-rata dari nilai worksheet dengan nilai video. Ya, itu penilaiannya. Ya, untuk petunjuk tugas proyeknya, apakah sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, boleh ya, silakan ditanyakan. Ya, udah jelas petunjuk tugas proyeknya? Ya, nanti kalau misalkan kalau ada pertanyaan, boleh ya, silakan kalian tanyakan aja ke Ibu. Ya, ini secara garis besar, nanti lebih lengkapnya kalian bisa lihat di LSAKA. Ya, itu petunjuk tugas proyek. Nah, yang kedua, Ibu mau menjelaskan worksheet-nya nanti seperti apa, ya Ibu share screen dulu sebentar.
worksheet project based learning sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Nah, Jadi ini worksheetnya ada ya di tugas 1 sesi 2, kalian bisa download, setiap kelompok hanya 1 worksheet saja. Ini covernya nanti kalian isi kelasnya, kelompoknya, ya kelompok 1, 2 atau 3 ya pokoknya diisi. Terus nama anggotanya di sini Ibu menyediakan 6 sampai nomor 6. Kalau kemarin diminta kelompoknya berapa orang sama Ibu Syarah? 4 sampai 5. 5, Bu. 5, Bu. Oh iya, berarti memenuhi ya. Misalkan kalau lebih dari 6 orang ya boleh ditambahin gitu ya, karena Ibu buatnya ini hanya nomor 1 sampai 6 gitu. Ya nanti diisi ini covernya ya. Nah, yang berikutnya ya nanti ini bisa kalian baca ya. Di sini ada pendahuluan, silakan kalian baca. Nanti pendahuluannya nggak usah dijelaskan ya, dibaca aja karena waktunya juga nggak memungkinkan. Nah, ini penugasan proyek dari matematika. Ya tentu saja hubungannya dengan tugas proyek biologi, yaitu tentang membuat miniatur ekosistem ya, yang kemarin dijelaskan. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang coret-coret, mohon tidak coret-coret ya. Ya, jadi nanti tugasnya disesuaikan dengan tugas biologi, membuat miniatur ekosistem. Di sini yang pertama, komponen biotik apa saja yang kalian gunakan dalam proyek pembuatan miniatur ekosistem. Nah, komponen biotik itu nanti kan tahu ya kalian baca dulu mungkin sebelumnya di pendahuluan. Nah, apa aja dituliskan ya, terus didokumentasikan komponen biotik yang digunakan apa aja gitu. Jadi foto lah gitu ya. Gitu. Nanti ini dijawab ya secara berkelompok. Ya sesuai aja dengan tugas proyeknya, kalian misalkan komponen biotik yang dipakai, kalau komponen biotik itu kan berarti yang hidup ya, komponen yang berupa makhluk hidup yang kalian gunakan apa, misalkan ikan hias, terus rumput, misalkan ya ditulis aja, nanti didokumentasikan komponen biotiknya. Ya mungkin nanti bisa lebih dari 1 komponen biotiknya kan enggak 1 ya, kalau ekosistem mungkin lebih dari 1. Pokoknya tuliskan aja semua yang komponen biotik yang ada di dalam proyek pembuatan miniatur ekosistem. Itu ya nanti dijawab oleh kalian. Terus yang kedua ini tuliskan jumlah dari setiap komponen biotik yang kalian gunakan dalam proyek membuat miniatur ekosistem. Misalkan ya nanti ikan ada berapa macam, ada berapa ikannya, misalkan apa selain ikan misalkan anak katak berudu ya, misalkan berapa jumlahnya gitu, dituliskan setiap jumlah dari komponen biotik yang kalian gunakan dalam proyek biologi gitu. Bisa ikuti sampai sini? Ya. Nah, Bu. ya. Bu. Nah, di sini berikutnya komponen biotik di dalam miniatur ekosistem yang kalian buat tentunya akan berkembang biak. Kan yang namanya makhluk hidup pasti suatu saat akan berkembang biak ya, setelah jangka waktu tertentu. Dapatkah kalian memprediksi jumlah setiap komponen biotik tersebut pada tahun 2030? Ya, bagaimana caranya? Carilah literaturnya. Nah, nanti di sini coba kalian cari ya, boleh ya dari berbagai macam sumber ya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini ya, itu. Tapi tentunya nanti dihubungkan dengan materi yang kita pelajari yaitu fungsi eksponen ya, itu. Terus yang keempatnya ini yang harus kalian jawab ya di sini. Berdasarkan literatur dan informasi yang kalian peroleh sebelumnya, apakah laju atau tingkat pertumbuhan dari komponen biotik perlu diketahui untuk memprediksi jumlah komponen biotik dari suatu ekosistem dalam jangka waktu tertentu? Jelaskan jawabanmu. Jadi nanti kan setelah di nomor 3 tuh kalian dapat informasi dari berbagai sumber. Ya nanti ini dijawab apakah perlu diketahui enggak laju atau tingkat pertumbuhan. Kalau perlu diketahui ya jelaskan kenapa, kalau tidak ya jelaskan juga kenapa ya. Yang keempat dan ini yang terakhir, yang kelima. Jika pada pertanyaan nomor 4 jawaban kalian adalah iya, coba kalian prediksi jumlah setiap komponen biotik dalam miniatur ekosistem yang kalian buat
pada tahun 2030 jika laju atau tingkat pertumbuhan setiap komponen biotiknya dianggap sama yaitu 4%. Tuliskan proses perhitungannya. Jadi kalau di nomor 4 kalian jawabannya iya, nah kalian jawab yang nomor 5. Tapi kalau tidak, berarti ya udah tidak usah dijawab yang nomor 5-nya gitu ya. Itu nanti tergantung hasil diskusi kelompok kalian ya jawabannya. Gitu ya. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab di dalam worksheet. Nanti setelah dijawab, hasil dari kesimpulannya apa dari apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, tadi dari nomor 1 sampai 5, kasih kesimpulannya. Terus tuliskan daftar pustakanya, ya, setiap informasi yang kalian peroleh, baik dari buku ataupun dari internet, jangan lupa dituliskan di sini di daftar pustaka, ya. Dan yang ketiga, yang ini, nah yang tugas videonya itu ini membuat video singkat ya, yang berisi gambaran ketika kalian mengerjakan tugas proyek ini, gitu. Ya, kalau buat video mah mungkin kalian lebih ini ya, lebih lihai lah, bisa ya, gitu. Pokoknya gambaran ketika kalian mengerjakan tugas ini aja ya, tugas proyek atau ketika mengisi worksheet yang nomor 1 dan seterusnya, ya. Ya, ini worksheet-nya. Worksheet-nya juga udah ada di tugas 1 sesi 2, nanti bisa kalian download ya, atau bisa kalian lihat. Jelas tugas proyek matematikanya? Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Bu, jelas. Tanyakan, silahkan japri aja ke Ibu ya. Oke ya, udah ya, berarti sudah jelas tugas proyeknya. Balik lagi ke ini, ke PowerPoint yang fungsi eksponen. Sudah berganti belum di kalian? Jadi PowerPoint. Udah, Bu. Oke, kita teruskan ya. Nah, Udah, Bu. ini mungkin Ibu sedikit jelaskan gambaran materi fungsi eksponen yang mungkin nanti akan membantu kalian dalam menjawab worksheet di tugas proyek ya. Tuh. Nah, sebelumnya review materi dulu ya. Di sesi 1 kemarin kalian belajar mengenai konsep bilangan eksponen. Nah, misalnya 2/4. Berapa 2/4? Ada yang masih ingat? 8. Berapa? 8. Ya, sebelum menjawab, ingat dulu definisi dari bilangan eksponen. Ya. 8 jawabannya yang lain sama 8. 16. Apalagi? 16, Bu. Oh iya, jawab 16 ya. Ingat definisi dari bilangan eksponen, nanti bisa lihat di sesi 1 ya, pembahasan materi yang di video tuh. Ya, di situ ada definisi bilangan eksponen. Jadi ketika kalian mau mencari hasil dari 2/4, 2/4 itu artinya perkalian 2 sebanyak pangkatnya. 4 kali. Ya, ini ya, 2-nya itu ada 4 kali sebanyak pangkat. Ya, jadi bukan, jadi hasilnya berapa? 2/4 itu ya, kalikan aja. 24, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Jadi 2/4 itu adalah 16 ya. Jadi hati-hati, 2/4 itu bukan 2 dikali 4 atau 8. Tuh, ya. Mengingat kembali materi yang minggu kemarin. Nah, berikutnya di sini 2/4 kita tahu ya hasilnya adalah 16. Masih ingat di sini 2 itu ini 2 ini disebut apa? Di dalam bilangan eksponen 2 itu disebut bilangan pokok atau basis. Basis. Ya, itu ya, bilangan pokok atau basis. Terus 4-nya itu ini 4. 4 itu apa? Eksponen atau pangkat. Terus yang berikutnya 16 itu apa? 16 itu adalah hasil atau hasil dari bilangan eksponennya ya, gitu. Ya, mengingat kembali mungkin ini di SMP juga udah pernah ya belajar tentang bilangan berpangkat atau bilangan eksponen. Ya, cuma lupa lagi mungkin ya karena sering lupa jadi diingatkan. Karena ini nanti membantu kalian ketika akan belajar fungsi eksponen. Jadi harus tahu dasarnya dari bilangan eksponen. Berikutnya,
3 pangkat negatif 2. Kalau tadi mah kan 2 pangkat 4, pangkatnya positif. Sekarang mah 3 pangkat min 2, pangkatnya negatif. Nah, ada yang masih ingat hasilnya berapa 3 pangkat min 2? 1/3 pangkat 1/3. Ya, siapa? Coba kalau yang menjawab tulis nama sama kelas ya. Ada yang mau menjawab 3 pangkat min 2 berapa? Yang masih ingat atau lupa? 1, Nurul ya, Nurul 10 MIPA 4. 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/6. 1/6. Oke. Ya. 3 pangkat min 2. Nah, untuk menjawab ini kalian ingat kemarin juga kan udah Ibu share ya video tentang sifat eksponen. Kalau pangkatnya negatif, kalian ingat ini sifat dari eksponen A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Arti 3 pangkat min 2 itu benar, tadi Nurul istiqomah ya, 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2, jawabannya tadi menurut Nurul 1/6, benar salah jawabannya? 1/9, Bu. 1/9. Ingat ini definisi bilangan eksponen ya. Yang tadi 2 pangkat 4 kan bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini juga sama, 3 pangkat 2 itu bukan 6, bukan 3 kali 2, tapi 1/3 kali 3 atau 1/9. Ya, gitu. Ya, ini masih mereview. Terus terakhir 6 pangkat 0. Ada yang masih ingat hasilnya 6 pangkat 0? 1. Oke ya. Berarti masih mengingat materi yang kemarin ya, bahwa kalau bilangan pokoknya berapapun ya, pangkatnya 0 pasti hasilnya 1. 0 pun sama, hasilnya selalu 1. Ya. Itu ya, ini mah hanya mereview. Nah, sekarang masuk ke definisi fungsi eksponen. Nah, ini ya nanti yang akan berhubungan dengan tugas proyek kalian. Yang pertama, definisi fungsi eksponen itu apa? Ya ini ya, fungsi eksponen itu didefinisikan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Atau biasanya fx itu, ya kalian juga udah belajar fungsi mungkin di SMP ya, fx itu bisa kita ganti dengan variabel y ya, jadi fx itu sama aja dengan y sama dengan k dikali a pangkat x ya. Nah, dengan catatan di sini k-nya itu ini ya, k-nya itu apa? Konstanta atau bilangan tetap. Yang kedua a itu mana? Ini a, karena ada pangkatnya berarti a itu tadi ya di definisi bilangan eksponen, a itu disebut bilangan pokok atau basis. Ya, dengan syarat, nah a-nya ini ada syarat, a-nya harus lebih dari 1 dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ada syaratnya ya. Gitu. Artinya di sini bilangan negatif boleh nggak? A-nya mau negatif 2 misalkan, boleh nggak? Boleh? Enggak. Tidak boleh. Iya, Nurul benar sekali tidak boleh. Kenapa? Karena ada syarat ini. A-nya harus lebih dari 1. Kalau min 2, misalkan min 2 kan enggak lebih dari 1, tapi kurang dari 1. Jadi bilangan negatif tidak boleh. Berikutnya X. X itu mana? Ini nih, pangkat. Nah, dalam fungsi eksponen, X itu apa? X itu disebut variabel bebas. Variabel bebas ya. Gitu. Jadi nilainya boleh berapa aja bebas, tapi bentar. Nah, tapi di sini nanti berupa himpunan, X-nya itu bebas ya. Kalau bebas berarti bilangannya kan boleh berapa aja. Yang namanya bilangan banyak kan? Banyak sekali kan? Jumlahnya tak terhingga. Makanya kalau di sini variabel X itu nanti berupa himpunan bilangan ya. Nah, X ini nanti disebut daerah asal atau domain ya. Jadi yang X-nya nanti disebut daerah asal atau domain. Kalau dituliskan dalam simbol matematika, df domain fungsi sama dengan himpunan dari X sedemikian sehingga X ini seperti huruf E ini dibaca anggota R. R itu artinya bilangan real. Bilangan real itu apa aja? Kalian sudah pernah belajar bilangan sebelumnya, nanti dicek lagi bilangan real itu apa aja ya. Gitu. Ya, jadi ini untuk
X ya. Jadi X itu disebut domain atau daerah asal dan nilai X itu harus anggota bilangan real gitu. Terus yang berikutnya ada unsur ini fx atau fx, boleh juga ini ya y ya. Fx atau y itu disebut variabel tak bebas. Artinya dia terikat oleh apa? Ya terikat oleh fungsi ini ya. Fungsinya apa? Berarti fx atau y itu pasti nilainya k dikali a pangkat x ya. Jadi nggak bisa bebas nilainya, terikat oleh fungsinya ya. Atau nilai k, nilai a dan nilai x atau pangkat ya itu. Nah, di sini y, fx atau y itu disebut daerah hasil atau range ya. Nah, di sini kalau disimbolkan dengan bahasa matematika, rf atau range fungsi itu sama dengan y. Jadi y atau fx ya. Sedemikian sehingga y lebih dari 0 dan y anggota bilangan real. Jadi nilai y-nya nanti lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 artinya apa bilangannya? Lebih dari 0. Bilangannya harus positif, tidak boleh negatif. Ya, itu definisi fungsi. Ada pertanyaan dulu nggak sampai definisi fungsi? Enggak, Bu. Tidak, ya nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi di LSAK ya. Ini udah ada di LSAK. Nah, berikutnya, nah contoh fungsi eksponen. Ya, pertama kalian harus ingat dulu tadi definisi dari fungsi eksponen. Ini kan fx sama dengan k dikali a pangkat x ya. Dengan catatan k-nya konstanta atau bilangan tetap dan a-nya bilangan pokok atau basis dengan syarat a-nya lebih dari 1 dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Pertama ini dulu yang harus kalian pahami. Ya. Nah, itu harus kalian ingat ya. Berikutnya, apakah fungsi berikut termasuk fungsi eksponen? Coba yang nomor 1. Fx sama dengan 2 pangkat x. Apakah ini disebut fungsi eksponen? Berdasarkan definisi eksponen ini, fungsi eksponen bukan? Ya, Bu. Ya, Bukan. Lutfi menjawab, iya ya, fx sama dengan 2 pangkat x itu disebut fungsi eksponen. Kenapa Lutfi? Lutfi kelas apa sih? IPA 5, Bu. IPA 5, oke. Tadi Nurul 4 ya. Ya. Si eksponen bukan Lutfi? Ya, Bu, karena ininya lebih dari 1. Apanya yang lebih dari 1? Bilangan pokoknya. Ini ya? 2. Ya, Bu. Oke, benar. 2x. Ya. Fx sama dengan 2 pangkat x itu disebut fungsi eksponen. Kenapa? Ya, karena di sini k-nya berapa? K-nya kan di sini nggak ada bilangan. Artinya kalau nggak ada bilangan, k-nya itu 1. Terus A-nya itu berapa? A-nya itu ini 2. Memenuhi syarat enggak? A-nya kan lebih dari 1, A tidak sama dengan 0. Oh, memenuhi syarat. Berarti A-nya lebih dari 0. Sehingga Fx sama dengan 2 pangkat X ini disebut fungsi eksponen. Eksponen. Sip, bisa ya. Nah, yang kedua. Fx sama dengan 1/3 dikali 5 pangkat X. Fungsi eksponen bukan? Fungsi eksponen bukan. Ya, bingung. Kayaknya fungsi eksponen, Bu. Fungsi eksponen. Ya, kenapa fungsi eksponen? Karena ininya lebih dari 1 yang 5x. Iya, bilangan pokoknya ya. Kita lihat ya, benar sekali. Yang kedua ini fungsi eksponen. Kenapa? Ya karena k-nya 1/3 ya. Jadi kalian ini ingat ini ya definisinya. K-nya ada 1/3, A-nya ada 5, dan 5 itu memenuhi syarat ini. 5, berarti kan 5 lebih dari 1 dan 5 tidak sama dengan 0. Oh, memenuhi syarat. Berarti yang kedua fungsi eksponen. Kalau ini fungsi eksponen bukan? Bukan, Bu. Bukan, kenapa? Karena min, Bu. yang Min. 4x-nya Ya. bilangan pokoknya Ya, kurang dari karena 1. bilangan pokoknya negatif 4. Nah, kalau bilangan pokoknya negatif 4, ini lihat syaratnya A-nya kan harus lebih dari 1. Min 4 kan kurang dari 1. Oh, berarti ini mah bukan fungsi eksponen ya. Kenapa? Ya ini penjelasannya. Karena A-nya min 4, A-nya itu kurang dari
bukan kurang dari 0, ini harusnya 1 ya, Ibu salah, maaf. Ini harusnya Ya, Bu. 1. A-nya kurang dari 1. Ya. Nah, yang keempat, fungsi eksponen bukan? Fungsi eksponen. Fungsi eksponen siapa? Nurul. Ya, kenapa Nurul? Karena 0,4 lebih dari 1. Karena 0,4 lebih dari 1. Nah, di sini lihat, basis atau bilangan pokoknya atau nilai A-nya itu 1 dikurangi 0,4. Jadi bukan 0,4 aja, tapi 1 dikurangi 0,4 ya. Tapi benar jawabannya tadi ya, jawaban Nurul, fungsi eksponen. Kenapa fungsi eksponen? Tadi 0,4-nya lebih dari 1 ya. Yang lebih tepat bukan 0,4, tapi ini 0,6 karena kan 1 dikurangi 0,4 ya, 1 dikurangi 0,4 0,6. Oh, 0,6 kan masih lebih dari 1, berarti memenuhi definisi fungsi eksponen. Jadi ini fungsi eksponen yang keempat. Yang kelima, fungsi eksponen bukan? Bukan. Bukan. Siapa yang menjawab bukan? Lutfi. Kenapa bukan? Kurang. Ya. Oke, langsung aja ya, mengingat waktu ya. Jadi di sini 2 dikali X pangkat 2 ini bukan fungsi eksponen. Kenapa bukan fungsi eksponen? Coba lihat definisinya. Lihat si nilai X-nya itu harus ada di pangkat atau harus menjadi sebagai harus jadi pangkat. Kalau di sini yang jadi pangkatnya 2 X-nya tapi basis ya atau bilangan pokok. Ini mah bukan fungsi eksponen. Jadi kalau fungsi eksponen X-nya itu harus ada di bagian pangkat ya. Ini mah bukan fungsi eksponen. Masih ingat nggak kalau 2X pangkat 2? Kalau X pangkat 2 itu disebutnya fungsi apa? Fungsi kuadrat. Dan yang keenam ini ya, ini fungsi eksponen 6 pangkat X tambah 2. Ini juga masih disebut fungsi eksponen, ya, walaupun mungkin tidak sesuai, ini mah X aja ya, tapi ini X tambah 1, ya ini perluasannya ya, ini mah bentuk baku atau definisi baku dari fungsi eksponen, nanti pangkatnya bisa X tambah 2, X tambah 3, X dikurangi 5, pokoknya si X-nya itu ada di pangkat ya, itu disebut fungsi eksponen, tapi tentunya memenuhi syarat ini ya, bilangan pokoknya harus dipenuhi syaratnya. Nah, itu ya. Nanti bisa dilihat lagi di LSAK ya. Terakhir satu aja mungkin contohnya ya. Nanti contoh lainnya kalian bisa lihat di LSAK karena waktunya sudah mau habis ya. Misalkan gini. Tentukan hasil dari fx sama dengan 2 kali 4 pangkat x untuk nilai x min 3. Ya. Nah, berarti penyelesaiannya, nah, karena fungsinya fungsi eksponennya 2 kali 4 pangkat X, kita pengen nyari nilai untuk X sama dengan min 3. Ya udah, berarti kita tinggal mensubstitusikan aja nilai X sama dengan min 3 ke pangkatnya. Jadi X-nya ini diganti dengan negatif 3. Karena yang diminta ini kan X sama dengan min 3. Berapa hasilnya? Ya hasilnya berarti 2 dikali 4 pangkat min 3. 4 pangkat min 3. Ya, ingat definisi ingat sifat eksponen pangkat negatif. Berarti 4 pangkat min 3 itu jadi 1/4 pangkat 3. Ini ya, ingat sifat ini. Berapa hasilnya? Selesaikan. Kan yang diminta nilai atau hasil dari fungsi jika X-nya min 3. Teruskan. Berarti ketika X-nya min 3, nilai fungsinya adalah 2 dikali 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 3 kali. Ya, hasilnya adalah ini ya, 64. Nah, berarti F pangkat min 3 sama dengan 2. Ya, kalikan. 2 kali 1/64. 2/64. 4. Nah, ini hasilnya. Bisa diperkecil nggak pecahannya? 2/64. Bisa? Bisa, Bu. Jadi berapa? 1/32. 1/32. Iya, benar sekali. Siapa? Nurul ya yang menjawab. Nah, ya. Jadi F
min 3 sama dengan 1/32 ya, disederhanakan pecahannya. Jadi kalau pecahannya bisa disederhanakan ya sederhanakan. Ya, jadi jawabannya harus sampai sederhana. Tuh. Ya. Satu lagi mungkin ya, contohnya ini yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya hasil dari fx sama dengan 2 kali 4 pangkat x untuk nilai x sama dengan min 3 adalah 1/32. Nah, oh iya nih ada pesan ya, jangan lupa isi link absen terlebih dahulu ya. Jadi nanti sambil diisi ya absennya, jangan lupa. Nah, terakhir mungkin ya, ini satu lagi aja contohnya. Yang kedua, nah ini tentukan rank dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tambah 3 untuk domain min 4. Nah, ada rank, ada domain. Ingat yang tadi ya, mencari rank bagaimana? Berarti mencari rank itu sama aja kalian mencari nilai dari fx atau nilai dari y. Untuk domain, domainnya itu berarti daerah asal atau daerah asalnya yaitu min 4 atau nilai x-nya min 4. Ya udah, sebenarnya sama kayak yang tadi ya di contoh satu, substitusikan aja nilai x-nya min 4. Sehingga 2 pangkat min 4 tambah 3. Jadi nilai x-nya diganti dengan min 4. Hasilnya ya tinggal diteruskan aja. Jadi f min 4-nya sama dengan min 4 tambah 3. Nah, di sini muncul nih operasi hitung bilangan ini ya, bilangan bulat ya. Nah, yang seperti ini jangan sampai lupa karena ini selalu dipakai ya, operasi hitung bilangan bulatnya, jangan sampai lupa. Min 4 tambah 3. Berarti min 1 ya? Min 1 bukan? Ya, min 1 ya. Ya, nanti ingat lagi ya, bilangan bulatnya jangan sampai lupa. Ya, gitu. Ya sama kayak tadi. 2 pangkat min 1. Oh, maksudnya ini di sini ya, ini salah nih. Ini harusnya kurungnya di sini. Jadi 2 pangkat min 1 itu 1/2 atau 1/2 pangkat 1. Nah, ini sebenarnya ada contoh lainnya, tapi karena waktunya sudah habis, ya nanti kalian bisa baca aja ya materinya di bagian pembahasan materi sesi 2 ya. Untuk lebih jelasnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian boleh ditanyakan aja kalau ada hal-hal yang belum dimengerti. Nah, sampai contoh 2 ini, ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa, Bu. Tidak ada ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini bisa dipahami. Nanti selebihnya kalian buka LSAK, baca mulai dari pengantar, terus materinya, ya tugas satunya, ya dibaca, dilihat di LSAK bagian sesi 2 fungsi eksponen. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa langsung tanya aja ke Ibu ya via Japri. Nah, karena waktunya sudah habis, ya kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian ya. Selamat mengerjakan tugas proyek. Ya, mudah-mudahan kalian selalu semangat ya mengerjakan tugas proyeknya. Ya. Amin. Ya, Bu. Amin. Iya, ya udah. Kalau gitu pertanyaan lagi, sampai ketemu lagi nanti di minggu ketiga ya. Kita nge-zoom lagi sampai ketemu lagi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.